Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nehemia Misa, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Program Studi Teknik Energi Terbarukan. Pada hari ini tanggal 5 Maret 2024 akan melaksanakan ujian kinerja pada SMK Negeri 2 SOE Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan, mengambil materi praktik pengukuran tegangan baterai, hubung seri dan paralel, menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode demonstrasi. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ada yang sakit hari ini? Tidak ya? Oke, siap untuk terima pelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini, malah kita siapkan hati kita untuk menghadap dalam doa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut tata ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah yang Maha Kuasa, di hadapan hadirat-Mu kami mengucap syukur, karena di mana saatnya kami akan memulai aktivitas belajar mengajar kami, kiranya materi yang diberikan Pak Guru kepada kami dapat bermanfaat untuk kami. Dan sertalah kegiatan belajar mengajar ini dari awal pertengahan hingga dapat terakhir. Semua doa kami sampaikan kepadamu ya Bapa, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Dipersilahkan duduk. Pak akan absen sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini. Karena itu silahkan ketua kelas melaporkan saja anak-anak yang tidak hadir hari ini, sehingga Pak tidak menyebut satu persatu. Edi, iya Edi Sonati, terus siapa lagi? Egi Nale ya. Itu saja. Oke. Oh sama Okran ya. Okran. Oke baik. Oke, anak-anak sekalian, silahkan perhatikan di slide. Hari ini kita akan belajar tentang praktek pengukuran tegangan baterai, hubung seri dan paralel. Karena itu, silahkan anak-anak memperhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai dari proses pembelajaran kita. Ya. Yang pertama yaitu setelah mengidentifikasi tipe baterai, peserta didik mampu menganalisis spesifikasi baterai dengan benar dan percaya diri. Paham maksud dari tujuan pembelajaran kita? Paham. Oke. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yang akan kita capai hari ini adalah setelah melakukan pengukuran, peserta didik mampu menganalisis data dan ciri-ciri dari hubungan seri baterai dengan benar dan percaya diri. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah melakukan pengukuran, peserta didik menganalisis data dari koneksi paralel baterai dengan benar. Dan yang terakhir atau tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah setelah menganalisis data pengukuran, peserta didik dapat mempresentasikan dengan baik. Jadi ada 4
tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai dari proses pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pada kegiatan kita, maka saya ingin mengajak kalian untuk mendekatkan pemahaman kalian dan membawa kalian pada pembelajaran hal yang nyata. Ketika kita berbicara tentang baterai, ya, berbicara tentang baterai, kalau kita tidak tahu manfaatnya dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu kita tidak akan memahami secara detail. Ya. Di dalam energi terbarukan, baterai ini digunakan untuk apa? Untuk menyimpan energi. Jadi biasa sering kita sebut baterai atau akumulator, atau yang paling sering kita sebut apa? Aki, ya? Iya. Jadi aki ini dimanfaatkan di energi terbarukan untuk menyimpan arus hasil energi dari panel surya. Nah, tentu di dalam penggunaannya, ya, di dalam penggunaannya ada hubungan seri dan paralel. Kalau kita hubung seri, tentu kita akan paham bahwa apanya yang berubah? Tegangannya yang berubah. Kalau hubung paralel, arusnya yang berubah. Karena itu di dalam praktek nanti atau dalam kehidupan sehari-hari nanti, ketika Anda menghubungkan misalkan lampu, ya, atau kalian sering otak-atik speaker, ya, speaker yang dihubung seri, kira-kira apa yang nanti berubah? Kalau hubung paralel, apa yang berubah? Nah, itu punya manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu hari ini materi Pak ingin menghantar Anda untuk menuju pada pembelajaran yang nyata. Paham, ya? Paham. Oke. Jika demikian, sebelum kita masuk pada praktek pengukuran, ada beberapa pertanyaan pemantik. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang Pak ingin Anda menjawab sesuai dengan pemahaman Anda. Yang pertama, silakan Anda perhatikan slide. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang tipe baterai? Silakan angkat tangan bagi yang mau menjawab. Oke, coba Wahyu, silakan dijawab. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya akan menjawab. Tipe baterai itu adalah karakteristik suatu baterai yang menjelaskan suatu keunggulan dan kelemahan dari baterai itu, Pak. Oke, berikan aplaus. Ada yang mau menjawab lagi? Angkat tangan. Silahkan, Maxtor. Ada juga yang tipe baterai yang digunakan sesuai dengan kebutuhan seperti PLTS. Banyak baterai seperti yang dibutuhkan, ada yang copper cycle, ada juga yang lead acid, ada yang lithium ion, dan masih banyak. Oke, berikan aplaus. Satu orang lagi untuk pertanyaan pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Judika Koi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Yang saya pahami tentang tipe baterai yaitu mungkin berbeda tipe baterai, berbeda spesifikasi dan kebutuhan. Dan dimana ketika kita mau menggunakan PLTS, pastinya kita membutuhkan baterai yang lebih besar dan kapasitas yang lebih besar. Begitu juga kalau ketika kita mau memakai yang seperti untuk pencahayaan kayak di rumah-rumah, bisa menggunakan tipe baterai yang kecil atau kapasitasnya yang kecil. Makanya tipe baterai dan kapasitasnya itu juga dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda pahami tentang spesifikasi? Silahkan angkat tangan, perkenalkan nama, lalu menjawab. Perkenalkan, nama saya Anton Lasik. Saya akan menjawab apa yang Anda pahami tentang spesifikasi baterai. Dalam spesifikasi baterai, bagaimana kita mengenal jenis-jenis baterai, menentukan kapasitas baterai, dan kualitas baterai, dan garansi pada produk. Oke, berikan aplaus.
Ada yang lain? Angkat tangan. Iya, Cuk mewakili kaum Hawa. Silakan Cuk. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya pahami tentang spesifikasi baterai. Spesifikasi baterai menjadi informasi tentang kapasitas, tegangan, arus, dan karakteristik hanya yang mempengaruhi kinerja dan kompatibilitas baterai bersifat yang akan. Oke, berikan aplaus. Silahkan ada yang mau menambahkan? Perkenalkan, nama saya Tessa. Yang saya ketahui tentang spesifikasi baterai adalah yang merujuk pada sejumlah karakteristik teknis yang menggambarkan kinerja dan parameter operasional dari suatu baterai. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Ada yang mau menambahkan? Saya akan menjawab. Jadi ini yang saya pahami tentang spesifikasi baterai itu, tentunya di baterai itu memiliki spesifikasi yang menjelaskan tentang jenis, terus dengan dia punya daya penampung untuk dari satu benda elektronik. Jadi dari masing-masing baterai itu pasti dia punya daya spesifikasi itu berbeda-beda karena banyak jenis barang elektronik yang daya tampung untuk di baterai berbeda-beda. Oke, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Ya. Pertanyaan ketiga, bisakah Anda menjelaskan hubung seri dan paralel yang Anda pahami? Oke, 2 orang. Dimulai dari Bobe. Perkenalkan, nama saya Idorek Bobe. Saya ingin menjelaskan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dihubungkan dari kutub negatif ke positif, sedangkan paralel dari negatif ke negatif dan positif ke positif. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Esarnan Ek. Yang saya pahami, bisakah Anda menjelaskan hubung seri dan paralel baterai? Dalam rangkaian baterai, tegangan baterai meningkatkan, sedangkan disambungkan secara paralel itu terjadi tegangan baterai tetap konstan dan kapasitas arus tetap bertambah. Baik, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Ya, satu lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Maritani Gopalo. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang saya tahu dari antara hubungan seri dan paralel, hubungan seri biasanya dihubungkan dengan positif negatif dan yang naik adalah daya, sedangkan paralel dihubungkan dengan positif negatif, yang naik adalah arus. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Baik. 3 pertanyaan ini menghantar Anda untuk menuju pada apa yang kita mau praktikkan hari ini. Kita akan melakukan praktik, kemudian akan mempresentasikan hasil pengukuran kita. Karena itu ada beberapa item penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai Anda. Mulai dari sikap, ya, pengetahuan maupun keterampilan Anda. Model pembelajaran yang saya gunakan hari ini adalah problem based learning. Silahkan perhatikan pada slide. Sebelum Anda melakukan praktik, Pak akan menjelaskan langkah-langkah melakukan praktik, ya, atau mendemonstrasikan langkah melakukan praktik pengukuran hari ini. Hari ini kita akan melakukan praktek pengukuran tegangan baterai, hubung seri maupun paralel. Karena itu, setiap melakukan praktik, Anda harus memperhatikan yang namanya K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum Anda melakukan praktek pengukuran, maka terlebih dahulu Anda menggunakan APD, ya. Penggunaan APD ini tentu sesuai dengan kebutuhan. APD ini digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita. Kemudian karena ini kita akan melakukan pengukuran, praktik pengukuran, maka kita harus melindungi tangan dari
Ini kelihatannya kalian belum pernah kena setrum ya. Saya minta salah satu siswa membantu saya untuk melakukan demonstrasi pengukuran. Silakan Anda pakai. Ya. Anda yang lain memperhatikan sehingga sebentar tidak keliru ya. Sudah ya, ambil kuncinya. Alat ukurnya bisa satu orang membantu lagi. Master. Sudah. Oke. Kita mulai dari praktek pengukuran baterai hubung seri. Tadi sudah dijelaskan di pertanyaan pemantik ya, bahwa jika hubung seri, Bove yang tadi jelaskan ya. Jika hubung seri maka negatif, positif, tambah kabel. Iya, silahkan diperhatikan negatif positif. Negatif positif dihubungkan. Oke. Lalu kutub positif dan negatif dari alat ukur dihubungkan kemana? Alat ukur. Ke baterai positif dan negatif. Ya, ini tidak usah dipasang. Nanti sebentar langsung saja menggunakan alat ukur yang kutub positif ke positif, yang negatif ke negatif. Ini hitam di sana. Ini. Sebentar. Oke. Ya. Ini hubung seri. Tegangan yang diperoleh dari hasil pengukuran jangan digoyang. 11 volt. Ya, 11 volt. Sudah ya? Paham ya? Oke. Ini tentang pengukuran hubung seri. Ya. Jadi kalau hubung seri seperti ini, maka apanya yang naik? Tegangannya yang naik. Tegangannya yang naik. Ya. Tegangannya yang naik. Oke, sekarang Anda mengaturnya pada hubung paralel. Kalau hubung paralel, positif-positif, negatif dengan negatif. Apanya yang berubah? Arusnya yang berubah. Iya. Iya. Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke. Kutub positif alat ukur kemana? Positif dari? Kalau yang kutub negatif alat ukur? Ke negatif baterai. Ini. Bisa di sini. Ya. Oke, hasil ukurnya 11,54 volt. Pak akan membagi Anda dalam kelompok. Kelompok 1 Maxtor, kelompok 2 Mario Tony dan teman-temannya, kelompok 3 Estra, kelompok 4 Cu, kelompok 5 Endro, dan kelompok 6 Anton. Sudah tahu kelompoknya? Sudah ya? Silahkan Anda duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok berapa tadi? 4 ya? 5? Oke. 6 ya?
Oke, mantap. Pak bagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD itu sudah ada lampiran materi ya. Ini kelompok satunya. Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Mantap. Kelompok 5. Oke, kelompok 6. Ya. Dipersilahkan untuk kelompok pertama dan kedua. Silakan. Ingat, K3 diperhatikan sebelum melakukan praktek pengukuran. Apa mau ukur apa? Ukur ini, Pak. Bagaimana kelompok yang sementara berdiskusi? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Ya, mana mau ditanyakan? Ini hubung apa? Hubung seri. Oke, baik anak-anak sekalian, semua kelompok sudah selesai melakukan praktek pengukuran. Dipersilahkan untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Tabel observasi spesifikasi baterai. Kami mengobservasi ada 2 baterai yang observasi. Yang pertama tipe motorcycle, yang kedua tipe Empower Plus. Dari hasil analisis pengamatan kami pada kedua tipe baterai, ada tipe yang pertama yaitu motorcycle memiliki tegangan 12 volt dan kapasitas 100 Ah. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe Empower Plus yang memiliki tegangan 12 volt dengan kapasitas 65 Ah. Rangkaian baterai hubung seri. Baterai yang pertama memiliki tegangan 4,20 volt, baterai kedua 2,4 volt, sehingga dihubungkan dengan rangkaian seri mendapat 6,6 volt dan kapasitas 100 ampere. Tabel pengukuran hubung seri yang kedua, baterai pertama memiliki tegangan 8,52 volt, baterai kedua 11,98 volt. Dihubungkan secara seri, kami mendapat 20,5 volt dengan kapasitas 50 ampere hours. Dari analisis pada kelompok kami mendapat perbedaan bahwa jika dihubungkan seri maka tegangannya naik sedangkan arusnya tetap. Lalu pada rangkaian hubung paralel, tabel pertama, baterai pertama memiliki
4,20 volt, sedangkan baterai kedua 2,4 volt. Sedangkan kapasitasnya 100 Ah dan baterai kedua 100 Ah. Ketika dihubungkan paralel, yang naik adalah arus sehingga hasil yang kami dapat 200 Ah. Lalu pada tabel pengukuran berikut, kapasitas yang kami pakai 50 ampere, lalu baterai kedua juga 50 ampere, sehingga hasil yang kami dapat yaitu 100 ampere. Analisis dari pengukuran paralel juga mendapat perbedaan, yaitu arus akan berubah dan naik, sedangkan tegangannya akan tetap. Kesimpulan yang kami dapat pada pengukuran seri dan paralel akan terjadi perubahan pada hasil dari tegangan dan arus karena cara hubungnya. Contohnya seperti seri, tegangannya yang naik, sedangkan paralel arusnya yang naik. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk hasil presentasi dari kelompok 1. Dan itu kami berikan kesempatan bagi anak-anak untuk bertanya. Silakan. Oke, mulai dari Mario Tonia. Oke, silakan. Tolong mic-nya. Sudah lagi resepsi ini. Oke. Dicatat ya. Dicatat supaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Maritoni Kavalo dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa sampai ada perbedaan antara hasil pengukuran dan spesifikasi yang tertera pada baterai? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Ya. Yang kedua, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marco Tadion. Di sini saya akan bertanya kendala apa yang kelompok kalian alami saat melakukan pengukuran pada baterai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maritoni. Yang lain dengar. Dari Igo, pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan pada saat pengukuran dan yang ada pada spesifikasi? Itu terjadi karena baterai tersebut sudah dipakai sehingga daya yang ada pada baterai sudah berkurang, sehingga ketika pada pengukuran hasilnya berubah dengan kapasitas yang ada. Oke. Pertanyaan yang kedua, silahkan. Kalau dari Marco, kami punya kelompok memiliki berbagai macam kendala, seperti kalau saya tadi ada kesulitan untuk membantu teman-teman yang lain yang belum bisa mengukur secara seri dan paralel. Oke, berikan aplaus. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel observasi spesifikasi baterai. Yang kami amati ada 2 baterai, yaitu yang pertama motorcycle fit dan yang kedua Ampere Plus. Dari kedua baterai tersebut terdapat perbedaan, yaitu di tegangan dengan tipe motorcycle fit 12 volt dengan arus 50 ampere hours, sedangkan pada Ampere Plus terdapat 12 volt dan 65 ampere hours. Analisis hasil pengamatan dari kami dari 2 baterai yang berbeda, yaitu motorcycle fit dan Ampere Plus, terdapat perbedaan pada arus, yaitu motorcycle fit 12 volt 50 ampere hours, dan pada baterai Ampere Plus terdapat 12 volt dan 65 Ah. Kita masuk dalam rangkaian. Yang pertama, rangkaian seri untuk baterai sebelah kiri, baterai motorcycle fit dengan tegangan 12 volt 50 ampere hours. Baterai yang pertama dengan tegangan 10,84 volt, dan baterai yang kedua
11,98 volt. Jika dirangkai secara seri, maka menghasilkan tegangan sebesar 22,82 volt dengan arus yang tidak berubah. Selanjutnya, rangkaian seri pada baterai yang sebelah kanan motorcycle fit dengan tegangan 12 volt 100 ampere. Baterai yang pertama dengan daya 5,48 volt dan baterai yang kedua 4,68 volt. Jika dirangkai secara seri menghasilkan daya sebesar 10,16 volt dengan arus yang tetap. Dari hasil analisis kami terdapat perbedaan tegangan dari dua baterai yang sudah diukur secara seri. Terjadi kenaikan tekanan akibat dirangkai secara seri. Yang berikut kita masuk pada rangkaian paralel. Untuk baterai sebelah kiri, baterai motorcycle fit dengan tegangan 12 volt 50 ampere. Baterai yang pertama masih sama, yaitu 10,84 volt, dan baterai yang kedua 11,98 volt. Jika dirangkai secara paralel, maka akan menghasilkan tegangan sebesar 11,59 volt. Di sini tidak berubah karena dalam rangkaian paralel, maka arus yang akan berubah. Jadi dari 50 ampere menjadi 100 ampere. Kita masuk di baterai yang kedua, yaitu motorcycle fit dengan tegangan 12 volt 100 ampere. Baterai yang pertama dengan tegangan 5,48 volt dan baterai yang kedua 4,8 volt. Jika dirangkai secara paralel akan menghasilkan tegangan sebesar 5,11 volt dengan arus naik menjadi 200 ampere. Dari hasil analisis kami, baterai yang dirangkai secara paralel maka tegangannya tidak berubah, tetapi arusnya yang akan berubah. Kesimpulan dari kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kapasitas dari setiap tipe baterai itu berbeda, mulai dari tegangan dan arusnya itu sangat berbeda. Selain itu juga terdapat perbedaan antara spesifikasi yang berbeda dengan hasil pengukuran. Hal itu disebabkan karena pemakaian baterai yang berdampak pada efisiensi atau kapasitas pada baterai menurun. Dan dari hasil pengukuran kami menyimpulkan bahwa daya yang dihasilkan baterai jika dirangkai secara seri dan paralel itu berbeda. Pada rangkaian seri terjadi perubahan tegangan tapi tidak pada arus, sedangkan pada rangkaian paralel terjadi perubahan arus tetapi tidak pada tegangan. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus, luar biasa. Mantap. Silahkan bagi kelompok yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bani dari kelompok 6. Saya akan bertanya apa yang menyebabkan penurunan daya di baterai. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Wahyu Bani kelompok 6. Apa yang menyebabkan penurunan daya di baterai? Penurunan daya di baterai itu diakibatkan karena sering dipakai. Itu menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan daya baterai. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Silahkan duduk kembali. Mari kita sama-sama menganalisis hasil pengukuran kita hari ini, baik pengukuran secara seri maupun paralel. Nah, anak-anak sekalian, pada praktek pengukuran ini kita dapat memahami bahwa ternyata melakukan observasi atau pengamatan, kita melakukan pengamatan,
dari identifikasi atau dari spesifikasi yang nampak di baterai ini, kita dapat tahu bahwa ternyata kapasitas dari baterai itu memiliki tegangan dan juga arus. Ada 4 pertanyaan yang sudah Pak siapkan untuk Anda jawab. Yang pertama, apa yang Anda pahami jika dalam membaca spesifikasi tertera 12 volt 100 Ah? Yang kedua, sebutkan 3 jenis teknologi baterai untuk panel surya. Nomor 3, apa yang Anda pahami jika dalam pengukuran terdapat perbedaan hasil pengamatan dan hasil pengukuran tegangan pada baterai? Nomor 4, dari mana kita dapat mengetahui daya dari baterai jika spesifikasi tertera 12V 100 Ah? Pak kasih kesempatan 5 menit untuk Anda menjawabnya. Oke. Ada beberapa poin penting dari rangkuman hasil belajar kita atau pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang Anda pahami jika dalam membaca spesifikasi baterai tertera 12 volt 100 Ah? Jika tertera spesifikasi 12 volt 100 Ah ya, pada spesifikasi baterai ini, maka baterai tersebut memiliki kapasitas dengan tegangan 12 volt dan arus 100 ampere hours. Ada beberapa pertanyaan refleksi bagi kita, ya. Anda silahkan dengan spontan menjawab. Apakah Anda paham dengan identifikasi teknologi baterai? Paham. Apakah Anda paham tentang pengukuran tegangan baterai seri? Paham. Tegangan baterai hubung paralel? Apa kesan Anda terhadap pembelajaran kita hari ini? Dengan demikian, maka Pak akan memeriksa hasil kerja Anda. Jika ada yang belum nilainya baik, akan Pak kasih remedial pada pertemuan berikut ya. Kita akan akhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini. Karena itu Pak minta salah satu siswa untuk berdoa. Baik, sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya akan berdoa dan izinkan saya berdoa menurut ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kami. Terima kasih atas hikmat yang telah diberikan kepada kami dari kami mulai pembelajaran sampai kami telah selesai Tuhan Yesus. Ini yang memberkati apa ilmu yang kami dapat dari pandemi agar kami bisa terus pakai para pembelajaran kami ke depan Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami, ampun salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus.